Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk teman-teman semuanya. Apabila ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan dalam ucapan atau mungkin di konten-konten saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya di hari yang fitri ini, dan doa terbaik untuk kita semuanya. Semoga kita bisa dipertemukan di Ramadan dan juga Idul Fitri tahun depan. Amin. Oke, teman-teman semuanya, ini masih dalam suasana Lebaran, tapi saya sempatkan untuk bikin konten ya, karena yang mengucapkan minal aizin wal faizin juga sekalian ada hal yang ditanyakan. Tapi sebenarnya ini hal yang ditanyakan dari udah lama beberapa, tapi akhirnya saya juga mikir kayaknya memang perlu nih saya bikin satu simulasi yang mana ini bisa mempermudah teman-teman. Ini berlaku hanya untuk konten ini, hanya berlaku untuk yang benar-benar belum pernah atau mungkin belum paham bagaimana cara merawat ya, maintenance ataupun ngoprek regulator paintball. Ini yang saya bahas. Kenapa paintball? Karena ini adalah regulator sejuta umat. Oke teman-teman ya, jadi ini tidak berlaku untuk yang sudah jago oprek segala macam. Tapi kalau mau nonton silakan, skip ya guys, silakan. Kita juga akan kesulitan untuk oprek regulator kalau kita sendiri mungkin belum paham cara atau kinerja dari sistem kinerja dari regulator itu sendiri ya. Sebenarnya hampir semua regulator itu cara kerjanya, sistemnya itu sama saja. Tapi yang kita bahas ini paintball, karena yang saya gambar di sini konstruksi sederhana dari paintball ya. Ini cepet-cepetan aja karena di bagian sini juga saya cuma kasih lubang satu, anggap aja ini adalah lubang coupler atau manometer ya teman-teman. Jadi di sini nanti kita langsung ke poinnya saja, hal-hal yang mungkin sering kita temui di regulator paintball. Regulator paintball mungkin dari awal saya jelaskan dulu bagian-bagiannya. Jadi untuk rumah regulator itu ada dua, bagian depan dan juga bagian belakang ya. Ini yang tersambung langsung ke chamber, kemudian ini bagian depan ini yang tersambung langsung dengan tabung bertekanan tinggi. Nah, tapi inti dari regulator itu sendiri adalah piston, kemudian juga disc spring. Karena ini adalah tugasnya untuk meregulasi tekanan yang masuk ke dalam chamber atau ruang valve. Itu ya teman-teman. Kemudian di sini saya juga mau jelaskan alur bagaimana tekanan itu masuk dan kemudian piston itu terdorong untuk menutup inlet. Ya, inlet itu sebelah mana? Inlet sebelah ini. Ya, ujung dari ruang bertekanan depan ini dia disebutnya inlet. Ya, jadi kalau ini mungkin anggap saja adalah outlet atau output ya yang mengarah ke chamber. Nah, oke ya. Jadi langsung aja biar videonya nggak panjangan teman-teman. Yang penting mudah dipahami. Kalau mungkin masih ada yang kurang paham, nanti bisa langsung WA saya aja. Ya, jadi begitu tekanan dari tabung ini masuk ya lewat lubang inlet depan ini, kemudian masuk, ini akan mengisi ruang bertekanan. Oh ya, ini adalah parit o-ring teman-teman ya. Yang saya tanda ini adalah parit o-ring, tapi lupa ini tadi belum tak gambar o-ringnya. Ya, ini parit o-ring. Jadi tujuannya o-ring adalah supaya tekanan tinggi ini tidak masuk ke ruang disc spring, karena disc spring ini harus tetap sama dengan atmosfer atau tekanan yang di luar. Ya, tidak boleh terganggu dengan tekanan tinggi. Oke ya, itu. Kemudian begitu tekanan ini masuk, dia akan mengisi ruang sebelah sini dan dia berhenti dengan o-ring, dan ini adalah lubang kapiler yang mengarah keluar ke output. Ya, mengarah ke chamber ya, lubangnya tembus ini kemudian keluar lewat lubang outlet. Nah, itu cara kerjanya masuknya tekanan angin ke chamber. Kemudian bagaimana dia meregulasi tekanan ya. Jadi begitu tekanan ini sudah tercapai di tekanan tertentu, misalkan OP-nya berapa sudah ya. Teman-teman biasanya nyebutnya OP ya atau output. Nah, tekanan output ini yang di luar ini misalkan sudah mencapai tekanan tertentu, dia akan memberikan tekanan kembali, tekanan balik yang akan mengisi ruang piston ini yang bagian belakang. Ya. Nah, di ruang ini nanti tekanan itu akan memberikan tekanan kepada piston
dan piston itu akan terdorong ke depan. Kemudian ini bagian ini diperhatikan ya. Bagian ini pada waktu piston ini saya dorong, inlet tertutup oleh teflon bagian depan. Yang terjadi apa? Input berhenti, kemudian tekanan OP ini jadi konstan atau diam, tidak menambah lagi. Istilahnya seperti itu. Jadi misalkan OP 1800, dia berhenti di 1800 ya, karena inletnya sudah tertutup. Nah, bagaimana kok bisa tertutup? Nah, di sini ada yang namanya disc spring, teman-teman ya. Ini ada disc spring. Ini disc spring ini punya kekerasan tertentu. Jadi pada waktu piston mendorong disc spring, dia akan mencapai di kekerasan tertentu yang mana sampai inlet ini tertutup. Mudahnya kayak gitu. Kalau tekanan bertekanan, ruang ini sudah bertekanan, ada tekanan balik dari chamber, ya sudah tercapai di tekanan tertentu sampai ini menutup, dan kebetulan kok OP-nya baru tercapai 1500, artinya kemampuan disk ini untuk istilahnya dengan 1500 PSI saja sudah tertutup sempurna. Terus gimana cara naikin OP-nya? Ya berarti kita memberikan tegangan lebih keras. Pada disc spring ini ada beberapa hal atau mungkin beberapa cara, misalkan dengan menambahkan seam spacer. Itu ada yang seam spacer itu adalah semacam disc spring tapi dia tipis dengan ketebalan cuma 0,2 sampai 0,5, atau ada mungkin yang 0,7. Itu ditambahkanlah disc spring di sini, atau mungkin langsung satu disc spring yang tujuannya adalah memberikan tambahan tekanan atau kekerasan dari disc spring ini sendiri. Supaya apa? Supaya pada waktu ada tekanan balik dari sini, dia menjadi lebih keras untuk ditekan, hingga dia membutuhkan tekanan lebih tinggi sampai inlet ini tertutup sempurna. Nah, kalau misalkan dengan katakanlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kalau misalkan dengan 7 piston ini sudah mampu menutup inlet di tekanan 1500 dan kita pengen naikin jadi 1800, bisa misal saja ini kita tambahkan satu disc spring, biar lebih keras misalkan. Artinya apa? Pada waktu tekanan 1500 dia belum mampu menutup. Yang terjadi apa? Tekanan dari tabung ini tetap akan mengisi output. Ya, sampai di tekanan tertentu disc spring ini sampai dia bisa piston ini bisa menutup inlet dengan sempurna. Nah, sekarang tekanan sudah naik menjadi 1800. Artinya output yang kita inginkan sudah tercapai. Ya. Banyak juga yang tanya, "Bang, susunan disc spring untuk 1800. Bang, untuk disc spring." Artinya ada beberapa memang susunan default dari regulator paintball, tapi itu juga belum tentu menjamin bahwa tekanan yang dicapai akan sama. Kenapa? Karena regulator sejuta umat ini dia punya panjang piston yang random. Artinya panjangnya kadang nggak sama. Selisih 0, sekian saja akan memberikan output yang berbeda. Artinya apa? Ya lebih baiknya susunan ini disusun ya. Ini susunan ini sebenarnya susunan default ya, pada waktu kita buka regulator ya susunan standarnya itu seperti ini. Tapi misalkan kita mau bolak-balik segala macam sampai tekanan disc spring ini bertambah supaya OP-nya naik, ya nggak apa-apa, boleh, silahkan. Tidak ada pakemnya ini harus gini enggak ya. Tapi nanti dengan eksperimen sendiri teman-teman akan jadi tahu ya, dengan seperti ini dampaknya akan seperti apa segala macam. Itu ya teman-teman ya. Oh ya, di bagian sini biasanya ada lubang untuk pengunci. Jadi pada waktu teman-teman menggunakan regul tester, tetap ini ya, penguncinya dipasang supaya lebih safe atau lebih aman. Itu paling gampangnya seperti itu. Jadi pada waktu tekanan balik masuk sini, tekanan akan menekan piston sampai outlet atau inlet ini tertutup sempurna oleh teflon di bagian depan, dari depan piston, sehingga tidak ada lagi tekanan udara tekanan tinggi itu masuk ke ruangan ini yang mengisi lagi ke belakang.
Ini benar-benar sempurna tertutup. Nah, disinilah OP itu sudah tercapai. Ya teman-teman ya. Jadi kalau mau naikin, turunin OP, yang kita oprek-oprek ya sudah di springnya ini saja, gitu loh. Itu lebih gampang ya. Lebih gampangnya seperti itu. Jadi kalau di springnya dibikin makin keras ya sudah, berarti membutuhkan tekanan lebih tinggi untuk piston ini menutup inlet. Nah, tekanan tinggi ini yang digunakan untuk menutup inlet ini, nah itulah yang disebut dengan OP, teman-teman. Nah, kalau misalkan OP-nya belum tercapai yang kita inginkan, baru 1900, pengen ku 2000, ya sudah tambahin lagi supaya lebih keras. Tapi yang perlu kita ingat adalah space, ya. Space di piston regulator ini juga terbatas. Artinya mungkin kita dengan membolak-balik susunan di spring ini bisa mencapai ke 2000, belum tentu harus ditambahi. Kenapa? Kalau misal sampai di spring ini berlebihan, kemudian dia terlalu rapat di dalam ruang di spring ini, sampai katakanlah tekanan piston ini, tekanan OP ini menekan piston dan dia sudah rapat, tapi piston masih menggantung seperti ini, yang terjadi adalah tekanan input dan OP akan sama. Nah, teman-teman biasanya awal-awal kalau ngoprek, waduh, kok regulernya gak kerja, ya kayak gitu. Teman-teman biasanya, waduh, tak isi 2500 kok OP-nya juga ikut 2500. Umumnya penyebabnya itu. Ya, jadi di spring sudah mati, sudah berhenti, ya tidak ada lagi space mainnya, tapi piston belum sampai bisa nutup inlet. Nah, ini akhirnya apa? Tekanan belakang OP dan input sama. Nah, berarti kalau kejadian kayak gitu gimana? Ya kurangi di springnya atau mungkin rubah lagi susunannya supaya ruang atau di spring ini tetap punya spasi, ya ruang, ya dimana tekanan tertentu tapi dia tetap mampu nutup. Nah, itu ya. Jadi kurangi lagi. Kurangi lagi, turun lagi, tambah sim spacernya 0,2 mm di bagian belakang boleh, di bagian sini boleh, silakan bereksperimen, itu jauh lebih baik teman-teman ya, karena dengan paham unitnya masing-masing, kalaupun terjadi gagal fungsi dari regulator atau error segala macam, teman-teman itu bisa maintenance atau perbaiki sendiri, jadi tidak dikit-dikit ke tukang setting ya. Ya, dan idealnya ya kita harus punya regul tester, dan itu harganya nggak terlalu mahal kok. Ya, itu penting banget, apalagi kita punya unit yang memang sudah menggunakan regulator. Hampir rata-rata sekarang orang pengennya unit itu beregulator ya. Beda dengan Moser saya itu ya tanpa regulator, ya, happy enjoy aja. Itu kalau nggak bocor nggak usah dibongkar ya. Gampang ya gitu, tapi ya jangan, tetap maintenance, pengecekan kayak o-ring itu tetap dilakukan. Tuh teman-teman ya, sorry ini o-ringnya belum tak gambar, lupa aku tadi. Nah, ini karena saya gambar cepet-cepetan ya, paling gampangnya tuh seperti itu. Nah, susunannya gampangnya seperti ini. Bodi regulator ya, cara kerjanya intinya ada di sini. Yang dioprek-oprek ya di springnya ya ini, jumlahnya disesuaikan dengan panjang dari piston. Secara default bawaannya itu seperti apa. Ketebalan di spring itu juga akan mempengaruhi kinerjanya. Ada yang 0,8 mili, ada yang 0,9 mili. Nah, kalau misalkan kita menggunakan 0,9, misal dari 1800 tambah satu di spring kok naik langsung jadi 2200. Ya, sebenarnya kalau untuk di spring dengan ketebalan 0,9, kita cukup dengan membolak-balik dari susunan di spring saja sampai istilahnya OP yang kita mau capai itu terpenuhi. Misal mau 2000 ya, paling nanti kalau pakai manu digital ya 2000 lebih dikit, itu wajar teman-teman ya. Susah banget lah kalau kita mau pas di 2000 itu kayaknya susah, itu aja. Jadi kalau misalkan sudah punya tekanan yang cukup untuk menutup inlet, nah disitulah disebut OP itu sudah tercapai. OP-nya di sini ya. Kalau misalkan kurang, pengen naik lagi, ya sudah tambahi kekerasan di springnya, bisa dengan sim spacer atau membolak-balikkan susunan di spring sampai istilahnya memberikan tekanan yang harus butuh tekanan lebih tinggi lagi intinya untuk bisa menutup inlet. Itu ya teman-teman. Pertama, kalau misalkan di awal-awal biasanya teman-teman pasti akan nemui yang namanya
tekanan input dan output kok sama, regulnya nggak kerja. Yaitu sebabnya biasanya space di spring ini sudah habis pada waktu dia mentok, ya ini sudah rapet, sudah nggak bisa bergerak lagi pistonnya, tapi ini masih gantung. Nah ini akhirnya tekanan output dan input jadi sama. Ya caranya gimana? Ya kurangi supaya tetap di bagian ruang di spring ini ada space. Ya tujuannya tetap sampai inlet ini bisa tertutup sempurna. Itu cara kerja mudahnya seperti itu. Ya silahkan bereksperimen untuk dibongkar-bongkar sendiri. Oke, terus kemudian dampak-dampak lain seperti misalkan jangka panjang kok OP saya jadi naik, ya seperti itu. Nah, idealnya unit beregulator apabila tidak digunakan itu idealnya dikurangi tekanannya. Supaya apa? Kinerja teflon piston ini tidak terlalu berat. Karena pada waktu dia itu bertekanan tinggi, teflon ini benar-benar dikasih tekanan tinggi untuk menutup inlet ini secara terus-menerus. Nah, ini yang membuat teflon ini jadi tergores, ya blesek lah bahasa Jawa nih. Nah itu yang terjadi kalau misalkan sampai nggak rapet, tergores, nggak rata, OP-nya naik. OP-nya kok kenapa OP-nya naik? Karena ada kebocoran di ruang ini, kemudian ada tekanan tambahan yang masuk ke ruang output. Ya caranya ngatasi kalau OP naik gimana? Ya sudah, tinggal lepas, ya. Nah, kemudian misalkan dilepas ininya, kemudian ya ini bagian teflonnya ini diamplas, ya mungkin bisa dijepit dengan bor atau mungkin manual dengan kaca supaya yang penting rata dan goresan ini hilang, kemudian dipasang kembali, kalau dicek lagi OP-nya sudah nggak naik, ya berarti sudah benar gitu loh, sudah jadi seperti semula, sesuai dengan tekanan yang mungkin kita inginkan. Nah, akhirnya kembali lagi kita pasang, OP-nya sudah kembali ke 1800 atau mungkin berubah tapi dia konstan, artinya tidak ada perubahan regul pada waktu dikasih tekanan tinggi dalam waktu yang cukup lama. Berarti piston atau mungkin teflonnya ini sudah bekerja dengan optimal lagi. Nah, tinggal kita mau sesuaikan lagi. Itu ya teman-teman, karena ada juga teman-teman yang istilahnya pengen posisi manometer dan coupler, ya kan, manometer dan coupler ini jadi pengennya jadi pas V, ya. Jadi tengah-tengah kayak gitu. Jadi di tengah-tengah misalkan ini tengah laras, ya manometernya bisa couplernya sebelah sini, manometernya sebelah sini. Nah, tapi ada juga teman-teman yang mengurangi atau mengikis sebelah sini, teman-teman nih. Ya ini sebelah sini itu dikikis, atau ya kan paling umum paling gampang di sini. Kalau sini pasti susah. Paling sini dikikis. Ya saya sarankan jangan. Kenapa? Karena langkah piston juga akan berkurang. Dan itu juga mempengaruhi kinerja dari ini. Jadi kalau misalkan tadi dari awalnya secara default dari pabrikan ini dia sudah tersetting di OP 1800 misalkan. Begitu di sini kita pangkas supaya V-nya itu jadi pas. Ya yang terjadi OP-nya akan berubah. Dan mungkin perlu penyesuaian kembali untuk di springnya, susunannya. Kenapa? Ya karena ruangannya makin sempit. Kan seperti itu. Teman-teman biasanya ini dipangkas supaya bisa lebih kayak gini, maju kayak gini. Kan ya teman-teman ya. Oke, jadi kalau mau menyesuaikan lebih baik dipangkas bagian sini atau mungkin pakai spacer yang tipis, itu aja cukup. Yang penting istilahnya V-nya ini ya. Tapi kalau sudah unit sudah disetting dari bengkel, kemudian ada masalah mau perbaiki regulator, paling umum itu di situ ya. Karena setiap konstruksi regulator paintball itu ada yang Cina terutama ya, itu random banget, ada yang selisih panjang pistonnya segala macam, ya itu akan mempengaruhi. Tugasnya teman-teman setting di sini adalah mencari yang paling ideal susunan di springnya supaya OP-nya itu tetap bekerja secara konsisten. Itu ya. Nah, pengaruhnya kalau pakai dispring murah dengan dispring Jerman apa? Ya konsistensi tegangan springnya itu berbeda. Itu yang menyebabkan mungkin juga memberikan
OP yang kurang konsisten juga, itu juga berpengaruh. Itu teman-teman ya, paling gampang ini simple saja daripada videonya kepanjangan. Gambaran mudahnya daleman dari konstruksi paintball ya seperti ini. Sebenarnya simple dan sederhana saja, tapi mungkin ada yang memang belum benar-benar paham cara kerjanya. Mungkin bisa diulangi kembali dari video awal ya. Tekanan input masuk, memenuhi tekanan, di sini dihentikan oleh tekanan oleh o-ring, masuk ke lubang kapiler ke belakang, kemudian ada tekanan balik dari chamber mendorong piston dan piston menutup inlet sempurna. Nah, tegangan spring ini yang kita cari untuk menyesuaikan OP. Itu teman-teman ya. Jadi ada OP-nya, saya kasih OP di sini kok nggak stabil, ya sudah kita cari OP lain, coba disesuaikan dengan konstruksi chamber itu sendiri. Karena ruang valve primer dan sekunder dari sebuah chamber, konstruksi itu juga berpengaruh teman-teman. Jadi tugasnya tukang setting adalah mencari OP yang paling ideal dengan konstruksi chambernya, ya. Kemudian bisa setting untuk tegangan di spring dan segala macam di sini ya, yang akhirnya membuat kinerja regulator itu juga optimal. Kemudian ada hal-hal lain, error yang disebabkan mungkin karena o-ring sebelah sini sudah waktunya mengganti. Ya, saran saya idealnya mungkin o-ring piston ini juga punya spare part ya di rumah, jadi supaya apabila terjadi kebocoran di bagian sini ya, ini yang membuat OP atau mungkin piston jadi lambat menutup ya, naiknya lambat, istilahnya OP begitu habis ditembakin naiknya lambat banget ya, karena ada kebocoran masuk ke ruang di spring kemudian keluar lewat drat ini yang terjadi menyebabkan dorongan atau tekanan yang mendorong piston ini berkurang, yang akhirnya memperlambat sampai ini menutup. Nah, ini yang bikin dia itu juga agak lambat menutup. Mas, gampangnya gitu aja lah ya teman-teman ya. Ya gampangnya seperti itu. Kalau mungkin ada pendapat lain silahkan kita berdiskusi ya. Jadi materi ini bukan untuk berdebat, tapi lebih baik kita berdiskusi supaya bisa saling sharing pengetahuan, itu jauh lebih baik. Itu teman-teman ya, seperti video saya kemarin yang 100 kali tembakan, sebenarnya itu hanya untuk menguji regulator, karena regulator yang saya pakai itu memang sudah nggak saya gunakan, itu ada unit itu nggak saya gunakan ada 5 bulan lebih, dan saya nggak maintenance regulator, langsung saya mainkan gitu aja. Ternyata masih masih konsisten, cukup konsisten. Oke teman-teman, itu cara kinerja regulator, bagaimana ngopreknya. Mungkin sedikit materi yang saya berikan ini, sedikit ulasan yang saya berikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman, atau mungkin ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke saya, itu aja wes, atau mungkin teman-teman yang lebih paham. Oke teman-teman ya, supaya videonya tidak terlalu panjang, mungkin kita bisa lanjutkan diskusi di kolom komentar. Oke, salam satu hobi buat teman-teman semuanya, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.